Maka baik Yesus maupun Roh Kudus dalam perspektif hakikat maupun pribadi, entitas tugas masing-masing itu tidak sama seperti Allah. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Binyamin, di mana Binyamin ini adalah serigala yang merampas hak milik daripada orang-orang Yahudi lalu memberikan kepada non-Yahudi. Itulah yang terjadi, Bang. Silakan. Teruskan, Bang, teruskan. Ya. Jadi hari ini kami melihat ada dua sekte atau ada dua keyakinan yang berbeda. Yang satu Yahudi, Yudaism, yang kedua adalah Kristen, apapun sektenya. Sama-sama menggunakan kitabnya Nabi Musa. Satu menggunakan ori asli bahasanya, satu menggunakan terjemahan. Siapakah perampas di antara keduanya? Kan udah jelas itu. Di antara dua keyakinan ini ada yang merampas. Apakah orang Yahudi yang merampas kitabnya Kristen, ataukah orang Kristen yang merampas kitabnya orang Yahudi? Atau mungkin bahasa itu kurang elok untuk kita ucapkan. Saya ucapkan. Maka saya katakan, dari mana legitimasi orang-orang Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi? Apakah ada dasar pijakannya? Kalau ada, itu tertulis di mana? Bahwa kitab Tanakh diwahyukan kepada para nabi, itu diberikan untuk orang-orang di luar Yahudi. Mungkin ada data, Bang. Silakan. Oke, ada yang ingin disampaikan, Bang? Silakan. Saya mendengar. Teruskan, ya. Ya, itulah yang terjadi, Bang. Karena kita melihat di dalam Ulangan 28, Ulangan 11, Ulangan 4, Ulangan 33, Ulangan 5, Yosua 22, Mazmur 147. Hukum yang datang kepada Nabi Musa itu hanya mengikat kepada keturunannya saja. Tidak diberikan kepada bangsa lain. Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Bani Israel, Bani Yakub. Tidak diberikan kepada bangsa lain. Nah, kenapa kemudian ada bangsa Roma, bangsa Yunani, bangsa Belanda, bangsa Indonesia memiliki kitab-kitab tersebut? Bukankah ini bukti bahwa memang ada yang mengambil, ada yang menerima hasil rampasan? Itu jelas itu. Makanya saya katakan bahwa apabila orang Kristen tak sanggup memberikan validasi pengesahan, bahwa kami Kristen menggunakan kitab perjanjian lama, karena memang ada firman Tuhan yang memberikan itu kepada kami, maka saya katakan penggenapan terhadap serigala itu adalah Kristen. Karena sejauh saya belajar, saya tidak pernah menemukan ada legitimasi pengesahan. Ini loh, kenapa orang Kristen menggenggam terjemahan kitabnya Yahudi. Ini loh, di dalam kitab ini berbunyi, kami punya hak untuk memberikan kepada Torah, kepada orang-orang di luar Yahudi. Tapi saya nggak temukan data itu, Bang. Saya nggak temukan data itu, nggak ada. Jadi satu-satunya agama di luar Yahudi yang memegang kitabnya Yahudi, meskipun dalam bentuk terjemahan, ya Kristen. Sehingga Kristen kemana-mana mengatakan kami pengikut nabi-nabi, kami pengikut Bani Israel. Pengikut, tapi kok beda bulu gitu loh. Nama sama Torah, tapi kok bulunya beda. Orang Yahudi sampai hari ini ibadahnya hari Sabtu, menyembah hanya kepada satu Tuhan. Mereka bertobat dengan mengorbankan binatang. Mereka bertobat dengan menjalankan syariat hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa. Mereka bersunat. Mereka tidak makan babi. Mereka tidak merayakan Natalan. Mereka tidak memperingati kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan seterusnya. Tapi mereka memegang teguh Torah. Di sisi lain, di ufuk yang berbeda, ada Kristen megang Taurat. Tapi agamanya, ajarannya kok beda gitu loh.
Siapa sebenarnya yang menggenapi nubuatan? Kejadian 49 nomor 27 itu. Keturunan Benyamin. Itu yang pertama. Yang kedua. Di dalam Yeremia 31. Nomor 31, 32, 33. 34 bahkan. Bahkan sampai 36. Apa kata Nabi Yeremia? Dikatakan bahwa Tuhan berfirman, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Lagi-lagi bukan dengan kita. Bani Indonesia nggak masuk. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Tidak sama seperti perjanjian yang telah aku berikan kepada nenek moyang mereka ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu adalah aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. Berarti perjanjian baru itu adalah Taurat. Bukan Taurat itu perjanjian lama. Tapi ketika sampai ke meja Kristen, Taurat itu menjadi perjanjian lama. Padahal itu perjanjian baru. Saya ulang. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Apa perjanjian baru? Aku akan memasukkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Oh, ternyata Taurat itu adalah perjanjian baru Tuhan. Dan itu di kan. Itu juga. Di mana? Sebentar di ayat mana bang? Nanti saya catat ini. Yeremia 31 nomor 31 sampai nomor 33. Oke. Itu jelas. Yang ketiga, Yesus berpesan kepada kaumnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus. Maksudnya memakai nama Yesus itu, mereka mengatasnamakan Yesus. Kami ini adalah anak-anak Yesus. Kami ini adalah pengikut-pengikut Yesus. Kami ini adalah murid-murid Yesus. Kami ini adalah anak-anak Yesus. Yesus, 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 Yesus. Waspadalah. Ini penyampaian Yesus kepada siapa? Kepada Yahudi. Orang-orang Yahudi diminta oleh Yesus agar waspada kepada di luar Yahudi yang memakai namanya. Karena nama Yesus itu hanya untuk mereka Bani Israel saja. Yang ketiga ini poinnya adalah, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan di bumi ini dengan memakai nama Yesus? Hindu? Enggak. Buddha? Tidak. Ateis? Tidak. Islam? Apalagi satu-satunya adalah kelompok Kristen yang memakai nama Yesus. Orang Indonesia, orang Nusantara tadinya adalah penganut ajaran Islam. Sebagian mereka adalah Hindu. Sebagian lagi mereka adalah agama keturunan, aliran kepercayaan. Kristen masuk ke Indonesia memakai nama Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama Yesus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan. Engkau menyeberangi lautan. Untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah kau jadikan dia menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa pengikut orang Farisi hari ini? Hindu? Kagak. Buddha? Tidak. Ateis? Bukan. Islam, apalagi satu-satunya pengikut Farisi adalah Kristen. Maka oleh karena itu, 3 komponen ini dianut oleh orang Kristen. Karena Allah pencipta langit dan bumi itu maha pengasih lagi maha penyayang. Maka supaya Kristen ini kemudian tidak jatuh bertumpuk-tumpuk, berlaksa-laksa di neraka. Maka Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan jalan terakhir kepada mereka yang masih mau bersadarkan diri.
Makanya sederhana tuh. Apakah Hindu yang menggunakan terjemahan kitabnya orang Yahudi hari ini? Apakah Buddha? Apakah ateis? Apakah kemuco? Apakah Islam? Bukan. Satu-satunya yang mengambil milik kepunyaan Bani Yakub hanya Kristen. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Yang mengatasnamakan diri mereka Bani Israel rohani. Anak-anak Abraham secara rohani. Anak-anak Daud secara rohani. Anak-anak Yesus secara rohani. Rohani. Bentar lagi jadi rohaye. Ya Kristen tak ada yang lain. Tak ada yang lain. Itulah fakta. Itulah real hari ini. Mengaku pengikut Yesus, makanannya babi. Kan lucu. Mengaku pengikut Yesus, ibadahnya hari Minggu. Mengaku pengikut Yesus, tapi tidak bersunat. Mengaku pengikut Yesus, tapi tidak mengamalkan Taurat. Hanya memakai nama Yesus. Yesus. Tapi aplikasi ajaran setiap hari ya. Romawi, Yunani, pagan. Bukan ajaran Yesus. Nah ini dia. Makanya saya katakan, ketika saya ditantang untuk membahas tema ini, saya ditantang 25 juta, saya katakan saya kasih 100 juta bagi orang Kristen yang mampu membuktikan bahwa Islamlah yang merampas kitabnya orang Yahudi. Lalu apa konsekuensinya ketika saya bisa membuktikan bahwa Kristenlah yang merampas kitabnya Yahudi? Begitu saudara-saudaraku. Silakan Bung, mungkin ada yang ingin disampaikan. Kalau enggak, kita naikkan yang lain. Oke, sip. Makasih ya saudara. Ya, kasih ya. Thank you. Ya, sama-sama. Siap, makasih. Wah. Ketemu lagi Bang Zuma. Iya. Ini pertemuan yang ke-30. Iya. Iya, udah memberkati. Ya, saya selalu menghitung setiap pertemuan. Udah banyak kali ini. Saya selalu menghitung setiap pertemuan kita. Ini yang ke-30 ya. Tapi gini, Bang. Iya, silakan. Gini, kita santai aja, kita ya namanya sama anak bangsa, kita diskusinya santai aja. Tidak perlu ngotot-ngototan, ya. Ya, walaupun saya melihat bahwa abang selalu kan dengan lantang berbicara, ya, no problem, itu kan ciri khasnya masing-masing, ya. Tetapi dalam diskusi kita ini saya minta supaya jangan suka mute dan jangan suka kick. Kalau memang sudah nggak sepakat lagi, nggak setuju lagi untuk kita lanjutkan diskusi, jangan bilang saja, oke, kita akhiri. Jangan mute dan jangan kick. Saya pikir cara seperti itu kan nggak bagus juga ya. Oke, lanjut. Oke, ya. Baik, ini kan abang temanya ini si perampas kitab Yahudi ya. Saya nggak tahu karena tema ini kan bisa tema publik ya. Jadi merujuk kepada siapa saya nggak tahu. Tetapi saya mau sedikit lagi mengulas yang kemarin kita bahas. Yang abang berkata bahwa Roh Kudus batal jadi Tuhan dan abang mengutip ayat 2 Samuel 7 ayat 22. Di situ abang menarasikan bahwa Allah itu tidak serupa apapun, tidak sama seperti apapun. Padahal di situ tidak ada kalimat yang mengatakan bahwa Allah itu tidak serupa apapun. Ya, saya juga itu kan tambahan-tambahan saja dari Bang Zuma. Tetapi kalau kita baca konteks ayat itu tidak ada sedikit pun diksi di situ ya menyebutkan bahwa Allah serupa apapun, Allah tidak serupa apapun. Karena di situ ada kalimatnya, ya Tuhan itu besar, ya dahsyat dia tidak serupa apapun, ya. Coba abang baca lagi ayatnya. Ya kan udah jelas begitu daganya. Tidak ada yang sama, tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama seperti dia, betul? Iya betul. Maka iya betul. Tidak sama. Oke, bentar. Tidak ada yang sama seperti dia. Menurut abang, kalimat tidak ada yang sama seperti dia itu maknanya seperti apa? Ya tidak ada yang sama seperti dia. Maksudnya roh tidak sama. Iya. Kalau dia adalah roh,
setan juga roh, berarti dia sama dengan setan. Ya. Baik. Sehingga dia bukan Ya. roh, karena dia tidak sama seperti setan. Kan jelas Nah, itu. makna, ya sebentar Bang. Makna di 2 Samuel 7 ayat 22 itu, oke ya, sebentar ya saya buka catatan dulu ayatnya itu ya. Di situ kan dikatakan, sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau, menurut segala yang kami tangkap dan dengan telinga kami. Di situ, menurut Abang, ini tulisan siapa? Kitab yang tulisan Yeremia. itu. Sebentar. Sorry. Samuel. Saul. Oke. Bisa. Kalau- Nabi-nabi kecil. Baik, sebentar. Silakan. Kita langsung ke poinnya. 2 Ya. Samuel itu, ya kitab Samuel itu ditulis oleh siapa? Samuel. Oke, ditulis Nabinya oleh orang Samuel. Elia. Yes. Oke, baik. Tadi kan Anda sudah salah menyebut dikit, tapi nggak apa-apa. Dalam kita Iya. manusia itu dikit-dikit. Saya teringat Yeremia itu hal 31. biasa. Oke, lanjut. Oke, baik. Nah, di situ, ya, di situ kan, coba lihat temanya itu tentang apa? Itu ucapannya siapa? Itu tulisan Samuel, tulisan Nabi Yes. Samuel. Sebentar, Iya. itu tulisan Nabi Samuel. Oke. Siapa yang mengucapkan? Siapa yang mengucapkan itu? Ketika kita lihat di dalam 2 Samuel itu, kita bisa dikatakan bahwasanya Daud boleh menyatakan hal tersebut, Musa boleh menyatakan hal tersebut, yang pastinya beliau ketika berbicara tentang hal ini membahas tentang keadaan Daud, hamba Tuhan yang menceritakan hal bahwa Tuhan itu tidak ada yang sama seperti Yeremia Baik. juga begitu. Yeremia juga mengatakan hal yang sama. Oke, Nabi Muhammad juga menyatakan hal yang sama. kita langsung kepada pribadi yang tertulis di 2 Samuel 7 ayat 22 itu. Itu Ya. siapa yang mengucapkan itu? Siapa? Menurut Abang siapa? Kalau saya melihatnya sih itu Daud. Oke, Daud. Baik. Coba Abang scroll ke atas, lihat. Temanya di situ apa? Perikopnya itu apa? Perikop. Jadi Abang jangan jangan perikop Abang hanya itu kan- membaca. Ya. Perikop itu kan bukan wahyu Tuhan, hanya tulisan Iya. daripada Bible, penulis Bible. Dan itu adalah doa Iya. pujian atau doa syukur oleh Daud. Betul. Oke, coba Abang baca ayat 23-nya. Ya silakan aja Anda baca. Saya hanya paham data 22. Oke. Silakan. Jadi kalau kita baca seterusnya, ya, karena dari atas itu, Dan itu bangsa berbicara manakah di bumi ini? Dan bangsa manakah yang ada di bumi ini? Yang sama seperti Israel, itu maksudnya. Ya, jadi ayat ini adalah bagaimana Daud dia menaikkan ucapan syukur doanya dia kepada Tuhannya yang begitu hebat dan begitu dahsyat. Makanya Daud bilang gini, Tuhan siapa yang seperti engkau Tuhan? Engkau Allah yang dahsyat, engkau Allah yang besar. Ini merujuk kepada otoritas dan kekuasaan yang dia miliki. Tetapi Anda bernarasi bahwa itu merujuk kepada tidak serupa apapun. Padahal di situ tidak ada diksi, tidak ada kalimat yang mengatakan bahwa Allah itu tidak serupa dengan apapun. Oke, boleh? Itu kan Boleh, hanya saya- tambahan poin dari Abang saja. Boleh? Boleh? Oke. Coba Cakupan dalil itu memang benar. Cakupannya memang menjelaskan betul. kepada saya ayat itu seperti apa. Iya, cakupannya memang betul. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama dengan pencipta langit dan bumi itu. Mau Anda maknai itu secara hakikat, boleh. Anda mau maknai secara pekerjaan juga boleh. Kenapa? Coba Anda lihat Yesus, Yohanes 5 nomor 30. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa Jangan dari diriku kemana-mana. sendiri. Jangan kemana-mana, Abang. Tunggu. Sama dulu, gantian kita. Anda kan ingin Jangan mengatakan... kemana-mana dulu. Tunggu. Di sana, di dalam iman saudara, ada 3 pribadi yang Anda katakan sebagai Tuhan kan? Ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Tuh, jangan ke Yesus dulu. Suara saya nggak ya teman-teman? Cek. Tunggu. Teman-teman, suara saya gimana? Aman ya? Ke Yesus dulu. Jadi gini, Bung. Jadi gini. Ketika saya membawa 2 Samuel 7:22 ini, secara sepintas saya memaknai secara hakikat. Jadi hakikat Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'.
Anda mencoba membawa data nomor 23. Saya paham. 24 saya ngerti. 25 saya paham. Akan tetapi ketika Anda menarasikan makna yang bias lebih luas, saya bawa Yesus, saya bawa Roh Kudus. Satu, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Secara pekerjaan, satu-satunya yang tak sama seperti apapun itu tidak bisa terbatas seperti terbatasnya Yesus. Kedua, Roh Kudus. Di dalam Yohanes 16 nomor 13, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang diperintahkan, itulah yang dikatakan. Maka baik Yesus maupun Roh Kudus dalam perspektif hakikat maupun pribadi, entitas tugas masing-masing, itu tidak sama seperti Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tuhannya Yahudi tidak sama seperti Yesus dalam bentuk pekerjaan. Tuhannya Yahudi tidak sama seperti Roh Kudus dalam bentuk pekerjaan. Dan juga dalam bentuk hakikat dan wujud. Jelas itu. Oke, baik. Silakan. Baik. Anda tadi mengatakan bahwa Yesus itu menyinggung tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, betul? Yes. Berbeda dengan yes. Oke. Wah. Baik. Coba kamu tunjukkan di dalam kemanusiaannya, di mana keterbatasan Yesus itu, di mana? Ketidakterbatasan Yesus itu segala-galanya. Segala-galanya terbatas. Dia tak sanggup melakukan apa-apa. Pekerjaannya di dalam Yohanes 4 nomor 34, makanannya adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa. Yohanes 12 48 49 50. Yesus tidak bisa menahan rasa ketakutan, was-was, dan seterusnya. Sebagaimana manusia lain. Sementara Elohim dalam hal ini, Eloah Abraham, Eloah Yismail, Eloah Yishak, tidak mungkin mensifati sifat kadar seperti itu. Jelas kok. Oke, baik. Jadi Yesus di dalam kemanusiaannya, mengapa dia harus mengambil rupa sebagai manusia? Karena dia datang tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Nah, kalau kita bernarasi, ya, sebentar. Sebentar, saya selesai dulu. Kita sudah sepakat kan, selesai bicara baru tanggapi. Yesus di dalam ketika dia berkata bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa, ya, selain daripada Bapa. Dia melihat apa yang Bapa katakan, Bapa kerjakan, dia kerjakan. Memang betul. Karena dia adalah Sang Firman. Dia tidak bisa melakukan sesuatu di luar kehendak Bapa. Contoh, ketika abang mengucapkan sesuatu, ya kan? Kata-kata yang abang keluarkan itu, pasti kan keluar dari isi hati dan otak saudara, abang. Tidak mungkin ketika sudah ada rancangan di dalam otak, lalu dia keluar dari mulut abang itu berbeda. Kalau berbeda berarti ini tidak sinkron. Nah, ketika Yesus berkata bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa, itu berbicara tentang relasinya dia dengan Tuhan bersama Sang Bapa. Itu berbicara tentang relasi, hubungan, bahwa dia itu harus bergantung kepada Bapa. Nggak mungkin dia melakukan sesuatu di luar daripada apa yang dia lihat dari Bapa, apa yang Bapa kerjakan. Tidak mungkin. Makanya itu dia berbicara di dalam kemanusiaannya. Tetapi di dalam kemanusiaannya pun, keilahiannya juga turut bekerja. Sehingga dia bisa melakukan segala sesuatu. Mujizat demi mujizat dia lakukan. Ketika dia berjalan di atas air, apakah Bapa menyuruh dia, Yesus kau berjalan di atas air? Tidak. Ketika dia menghardik badai, berhentilah engkau. Badai berhenti. Apakah Bapa berkata bahwa hardik itu badai? Tidak. Nah, jadi ini yang perlu dipahami oleh Bang Zuma dan teman-teman Islam. Ada kalanya ketika Yesus mengucap syukur. Ya Tuhan, aku mengucap syukur ketika mau membangkitkan Lazarus. Ketika mau beri makan 5.000 orang. Dia mengucap syukur. Karena apa? Itu di depan khalayak umum. Banyak orang. Supaya tidak menciptakan sesuatu yang membuat orang-orang Yahudi akan semakin marah dan menolak dia. Makanya ketika dia berkata, akulah anak Allah. Dia mengucapkan itu, orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh dia. Kenapa? Bagi orang Yahudi, ketika engkau menyebut engkau anak Allah, sudah menganggap dirimu sebagai Allah. Makanya Yesus ketika dia berkata bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, yaitu tapi dari Bapa. Itu bukan berbicara tentang kelemahannya dia, Bang. Itu berbicara tentang relasi dan dia dengan Bapa. Supaya bisa terkoneksi, terhubung. Tidak mungkin Bapa mengatakan ini, terus Sang Firman ini melakukan sesuatu yang berbeda. Karena itu seperti ini, Abang.
ketika di dalam otaknya abang di otak abang merancang, menulis kalimat ini, pasti action dari tubuh abang juga akan sesuai dengan yang ada di dalam otak abang, sehingga sinkron. Nah, demikian pula Yesus. Nggak mungkin Yesus, Bapa menyuruh ini, terus dia mengajarkan yang lain. Tidak bisa seperti itu, Bang. Makanya kita kembali lagi ke 2 Samuel tadi. Itu adalah doa pengucapan syukur Daud kepada Tuhan, bahwa tidak ada Allah seperti Engkau, Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat. Itu Daud mengagumi kebesaran Tuhan. Bukan bentuknya Tuhan, oh Tuhan Engkau besar, Engkau melebihi segala sesuatu. Tidak berbicara tentang bentuk fisik. Tetapi berbicara tentang otoritas yang Tuhan miliki. Itu saya mau klirikan itu saja. Oke, baik. Sekarang kita kembali ke tema. Ini pandangan selama-lamanya pandangan orang yang berakal sehat. Apakah Bapak itu tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Apakah Bapak tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Oh, nggak bisa. Yesus Sebentar, Abang. Kalau Abang mau masuk, Yesus sebentar, tidak sama dengan Bapak. ya memang Yesus itu pribadi yang di- berbeda dengan Bapa. Tetapi satu hakikat. Gini, Abang. Sebegitu jelaskan panjangnya dulu. Anda berbicara. Sebentar, Abang. Supaya Anda Abang jilat ludah clear. Anda sendiri. Bapa ketika menciptakan segala sesuatu pasti harus bersama dengan firman. Sebab tanpa firman maka ia tidak bisa menciptakan sesuatu. Apakah ketika Bapa berdiam begini ya, sesuatu terjadi? Tidak kan? Nah, sesuatu terjadi itu ketika keluar dari mulutnya dia. Ada ucapan, ada firman, jadilah terang. Baru terang itu jadi. Ketika Bapa berdiam diri kayak begini, tidak mengeluarkan satu kata pun, apakah sesuatu bisa terjadi? Contohnya gini, saya mau ciptakan, saya Tuhan ya, saya mau ciptakan terang, terus saya berdiam begini. Terang itu jadi? Ini pendalaman Coba. anak TK untuk Coba. mengetahui seekor Coba kodok itu seperti apa. berpikir secara logika. Sekarang Berpikir secara logika. giliran saya. Aku Oke. pikir orang berkualitas. Silakan. Jadi gini, lebih bermartabat ketika Anda menyembah HP daripada menyembah Yesus. Kenapa? HP itu ketika berbicara mengeluarkan suara, HP itu tidak perlu klarifikasi tentang kelemahan dirinya. Contoh, Tuhan berbicara melalui HP. Aku ini adalah Tuhan. Maka suara yang Anda dengarkan dari HP itu akan mengatakan hal yang sama. Aku ini adalah Tuhan. HP itu tidak akan berkata dari dirinya, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri loh. Sabar. Oke, bagus. Analogimu bisa saya. Tampol kau dengan analogimu sendiri. Oke. Jangan Lanjut. sombong, jangan sombong. Saya hargai Anda karena Anda sudah mulai waras, tapi ternyata masih gila juga ternyata. Kupikir tadi sudah waras. Jadi HP ini tidak pernah mempermalukan dirinya dengan mengatakan, aku tak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Masih lebih bermartabat HP daripada Yesus. Yesus mengaku, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Itu ucapan siapa itu? Itu ucapan Tuhan atau ucapan yang bukan Tuhan? Ketika Tuhan berkata, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri, itu bukan Tuhan. Sedangkan yang disebut Tuhan, Maha berkata-kata. Yesaya 55:11, Mazmur 33 nomor 9. Apapun yang aku mau, aku katakan, itulah jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Aku hanya berkata, semuanya ada. Apa yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Sebelum apa yang kuperintahkan terjadi. Itu baru Tuhan. Sedangkan Yesus, HP ini, apapun yang saya katakan, HP nurut. Apa yang saya katakan, itu yang disebutkan. Saya mengatakan A, HP menyebut A. B, HP tidak merendahkan dirinya dengan mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Suara yang kau dengar dari aku bukan dari aku, tetapi dari Suma yang mengutus aku. HP masih lebih bermartabat Anda Tuhankan daripada Yesus. Karena Yesus mengatakan apa? Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Tapi mana Yesusnya? Mana ketuhanan Yesusnya? Mana? Lebih pantas HP Anda Tuhankan daripada Yesus.
Sekiranya mungkin Anda Baik. mau memilih di luar Tuhan untuk Anda sembah, maka pilihlah HP Bang Suma atau pilihlah HP Anda. Karena HP Anda lebih jujur Oke. daripada Yesus sendiri. Silakan. Baik, baik. Anda menganalogikan HP bahwa ketika ada suara atau gambar yang sekarang ini Anda dan saya saling lihat kan lewat HP. Betul? Ya, Ketika kita berbicara atau gambar kita terlihat di HP, ya. apakah pribadi yang di dalam HP itu, kita itu mewakili pribadi kita apa enggak? Mewakili? Mewakili, betul? Berarti HP ini kan hanya media saja kan? Ya, Yesus. Hanya media. Pintar. Sebentar, sebentar, dengar. Dengar, dengar. Ente. Tetapi Dengar, HP dengar. lebih bermartabat daripada Yesus. Tunggu, saya bicara dulu. Nah, silakan. Saya bicara dulu. Ya, Jadi silakan. esensinya di sini adalah apakah pribadi Anda dan saya di dalam HP itu atau HP itu sendiri? Itu berbeda. Berbeda. Esensinya itu kita berdua ini kan ada di dalam HP ini, baik suara Iya. kita, gambar kita ada di dalam. Iya, iya. Oke. Yang ada di dalam HP itu mewakili pribadi kita apa enggak? Mewakili. Bagus, Anda pintar. Nah, terus? Apakah HP ini, kalau nggak ada HP ini, Anda dan saya masih tetap ada apa enggak? Ada? Tetap ada, pintar. Nah, terus? Yesus di dalam kemanusiaannya, dagingnya ini, yang hanya sementara itu saja. Kalau tanpa daging yang nama kemanusiaannya itu, menurut abang, dia masih ada nggak? Ada? Ada, pintar. Artinya esensinya itu bukan di fisik ini, tetapi Oke. esensinya adalah di dalam kepribadiannya dia. Oke, baik. Seperti Baik. Anda dan saya. Contoh Oke, gini, baik. sebentar, sekali lagi. Ketika kita metong ya, Ah, tubuh kita ini jasad. ah. Kira-kira apa yang masih tersisa dari hidup kita? Semuanya. Apa semuanya? Daging. Kalau tubuh kita ini sudah metong dan kita sudah dikubur, apa yang tersisa dari hidup kita? Semuanya. Masih tersisa semuanya. Aduh. Kalau Anda sudah metong, Anda dikubur di dalam tanah. Ya, Yang tersisa dari diri kamu itu apa? semuanya. Ruh dan jasad. Jasad kembali ke tanah. Ruh kembali ke alam ruh. Oh, semuanya. Iya dong. Kalau tubuh ini sudah binasa, yang Binasa. tersisa dari hidup itu apa? Jasad dan ruh. Iya, pemahaman. Iya dong. Iya dong. Kita Jasad. tubuh ini kalau sudah mati, Enggak ada tubuh ini binasa. sudah mati. Sebentar, oke, sebentar. Kalau contohnya gini, tubuhmu itu dimakan buaya. Iya, tidak hilang. Buaya itu sudah menelan. Oke, sebentar. Tetap Buaya itu sudah menelan. Buaya itu Tetap ada. sudah menelan kamu. Sehingga semua tulang-tulangmu, semua fisikmu itu sudah menjadi daging, menjadi Tetap ada. daging dan bercampur dengan buaya. Kira-kira Tetap ada. masih ada enggak? Ada, tetap ada. Tetap ada. Jasad tetap ada, tapi mengurai. Entah itu ya kembali uap, menjadi air, menjadi tanah. Artinya tetap itu ada. sudah sudah hilang, nggak ada. Nggak lagi, hilang, yang tersisa nggak hilang. roh saja. Enggak hilang, akan bangkit Sebentar. kembali. Oke. Akan disatukan kembali, akan dibangkitkan kembali. Nah, sekarang kembali ke analogi Anda. Sebentar. Antara Yesus. Saya belum selesai. Tunggu. Sebentar, saya belum selesai. Saya dulu dengar dulu, jangan Anda ngomong terus. Antara Yesus dengan Bapa, antara saya dengan HP. Posisi HP di situ seperti apa? Antara Yesus Tapi di dengan sini kan Bapa. hanya media. Iya, Oke. tunggu. Dengar. Hmm. Yesus, Bapa dengan Yesus. Yesus penyampai suara Bapa. Yesus penyampai suara Bapa. Dan saya, jarak Anda dengan saya jauh. Anda di Ambon, saya ada di Makassar. Anda bisa mendengarkan suara saya melalui media bernama HP. Kedudukan HP dalam hubungan Bapa dengan Yesus itu seperti apa? Silakan. Kedudukan Bapa dan Yesus adalah satu di dalam hakikat, yaitu Tuhan Elohim. Ya. Kedudukannya Sama. dengan HP. Antara saya dengan HP. Antara saya dengan HP. Jangan kau
analogimu ini nggak masuk akal. Karena Nggak masuk akal, sudah ketampol. hubungan. Ketampol. Esensinya bukan di media itu. Esensinya bukan di media itu. Tadi Anda mengikuti. Wah, bagus. Analogimu ini bagus. Analogimu ini bagus. Makanya saya tampol kau dengan analogi kamu sendiri. Sekarang Karena ketika saya kamu nggak bisa bertanya, menyamakan Yesus dengan HP. ketika saya bertanya, posisi HP dan Yesus hubungannya dengan Bapa, saya dengan HP, HP ini posisinya sebagai Bapa atau sebagai Yesus? Jawab. Oke, bentar. Kalau kamu menganalogikan HP ini adalah benda mati yang nggak ada sebenarnya. Ketika dia sudah rusak, sebentar. Tadi Anda yang gembira. Bagus, bagus. Aku suka, aku tampol kau dengan analogi ini. Aku tampol. Makanya saya mau kau kasih yang ketampol. Saya mau kasih penjelasan kepada kamu. Yesus itu identik supaya dengan kamu HP. bisa paham. Malah HP lebih bermartabat dari Yesus. Lah, HP tidak mengatakan itu kan mau kata-kata semua. dari diri sendiri. Sedangkan Yesus menarasikan analogi, dia klarifikasi Itu kan dengan mau, lisannya sendiri. itu analogimu yang Yesus ngawur, nggak berkata, sekarang saya tanya. nggak logis. Sekarang saya Nggak tanya. logis, Uma. Apakah Yesus bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Ketika Yesus berkata demikian, itu berbicara tentang Saya relasi ulang dengan lagi. Bapa. Saya ulang lagi. Karena dia adalah Apakah sang firman itu. Apakah Yesus bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Ya, kalau kamu mau merujuk kepada ayat bahwa Yesus berkata bahwa aku tidak bisa Saya ulang berkata lagi. sendiri Saya ulang sendiri. lagi. Oke, Apakah Yesus baik. bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Bisa? Dalilnya, Bisa. kasih dalil. Kasih dalil. Ya, dalilnya ketika dia menyampaikan pengajaran. Contoh, di atas bukit. Lah, Mana dalilnya? Di mana dalilnya Yesus bisa berkata-kata Oke. dari dirinya sendiri? Silakan, dalil. baik, baik. Contoh, Yohanes 10 ayat 28. Coba kamu baca. Yohanes 10 ayat 28. Apa yang dikatakan di sana? Ketika dia mengatakan pengikutku. Dengarkan dulu. Baca nomor Bacakan. 27-nya. Yohanes Baca nomor 10 ayat baca nomor 27-nya dulu. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Cerminan daripada 28-nya. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Bacakan. Nah, sedangkan suara Yesus itu jelas-jelas didengarkan. Tunggu. Suara Yesus itu, sabar bang, sabar. Suara Yesus itu adalah suara yang didengarkan dari Bapa. Apa yang didengarkan dari Bapa itulah yang disampaikan. Dan aku memberikan hidup yang kekal. Aku memberikan hidup. Aku Oke. memberikan hidup yang kekal. Oke? Kepada siapa? Oke. Kepada mereka. Baik. Dan mereka pasti tidak binasa. Baik. Sampai selama-lamanya. Kenapa mereka memperoleh Baik. hidup yang kekal? Tunggu dulu, saya jelaskan. Kenapa mereka memperoleh hidup yang kekal? Karena mendengarkan suaraku. Apa suaraku? Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Itu perkataan siapa? Itu suara siapa? Kita bahas yang tadi 2728. Kita bahas 2728. Oke. 27-nya Baik. mengatakan apa? Dengarkan 27-nya. Aku mengenal muridku. Muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku. Baca yang benar. Baca yang benar. Baca Mereka- yang benar. Baca Mereka yang benar. mendengarkan suaraku. Mereka mendengarkan suaraku. Dan Mendengarkan mengikuti aku. suaraku. Suara Yesus apa? Suara Oke, Yesus apa? Sebentar. Aku dengar. Saya selesaikan dulu. Saya selesaikan dulu ya. Tenang. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 nomor 24, suara yang kau dengar dari aku bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Salah satu suaraku adalah Jangan kemana-mana. Tunggu. Salah satu suaraku adalah Mau kabur. itu justru menjelaskan ini, Bung. Kita kan dilemparkan sama moderator ini karena nggak nyambung. Salah satu suaraku adalah aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Nah, aku ingin mendengarkan suara Yesus yang mengatakan aku bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Silakan. Oke, baik. Jadi Silakan. Bang Suma,
Ya. Ya. Kalau kita kembali ke Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Sebentar. Sebentar. Tadi Anda sudah kabur analogi yang saya bangun antara HP dengan saya. Anda tidak jawab. Tahan dulu. Kemudian yang kedua, Tahan. Anda mengatakan Yesus bisa berkata-kata. Yesus bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Mana dalilnya? Anda tidak menunjukkan dalil. Anda mencoba Yohanes 10 nomor 28. Anda lupa data 29-nya. Bapakku lebih besar daripada Bapakku lebih besar daripada. Oke, sekarang Anda tunjukkan kepada saya ingin dengar suara Yesus. Di mana Yesus menyuarakan aku bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Silakan. Ketika Anda sudah membacakan Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Apakah di situ, sebentar, jangan potong dulu ya. Apakah di situ Bapa berbisik kepada Yesus? Yesus, berkatalah kepada murid-muridmu. Aku memberikan suaraku kepadamu, sampaikan kepada mereka. Apakah Bapa berkata demikian kepada Yesus? Apakah tertulis di situ? Di situ Yesus sendiri berkata. Coba baca ulang sekali lagi. Baca ulang. Apa? Yesus berkata apa? Apa? Apakah Yesus mendengar perkataan dari Bapa? Apakah ada tertulis di situ? Bapa mengatakan kepada Yesus, katakanlah kepada domba-dombamu. Domba-dombaku. Oke, apakah ada suara Bapa seperti itu? Ada tertulis? Secara letter-lex di situ? Yesus mengatakan. Itu ucapan siapa? Yesus mengatakan, suara yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Baca, ulang, baca ulang 27 28. Yesus sendiri mengatakan itu. Firman yang baca ulang 27 28. Firman yang terdengar dari aku. Coba. Firman baca ulang yang 27 28. terdengar dari aku. Nomor baca 14-nya. ulang. Yohanes 14. Saya nggak kira lu Yohanes 14. Iya, harus. Itu berbicara. No. Yohanes 10 27 28. Baca ulang. Coba Anda tunjukkan kepada saya. Supaya Coba Anda hampir 10.000 orang saudara, ini bisa paham. tunjukkan kepada saya. Ini ketika menarasikan Alkitab itu dengan jujur. Oke. Jangan engkau memakai ilmu iblis untuk memutarbalikkan Alkitab. Pakai jujur, kejujuran. Tuhan suka dengan kejujuran. Oke. Baik. Baca ulang 27 28. Sabar, saya kasih narasi dulu. Yohanes 14 baca ulang 27 28. Di Yohanes 14 nomor 24, Yesus berkata apa? Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari Jangan aku. kamu ke Yohanes 14-nya. Tetapi itu dari baca Bapa yang 10 ayat 27 28. Kamu jangan kabur. Jangan kabur, jangan kabur kau. Kemudian, jangan kabur. Yohanes 12. Jangan kabur. Yohanes 12. Baca Yohanes 10 ayat 27 28. Sampai nomor 50. No. Jangan firman framing. yang kau dengar jangan dari aku bukan jujur, dari diriku. Jujur. Tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Sedangkan ketika Anda membaca dalil di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku. Domba-dombaku apakah mengenal. di situ ada kata murid? Domba-domba. Makanya baca jujur. Ya, domba-domba itu murid, Pak. Ya. Makanya baca yang benar dulu. Jangan Domba-domba baca yang benar. Aku mengenal. Makanya kan di situ tidak ada. Tertulis domba-domba kan. Tertulis domba kan. Makanya jangan ngarang.com. Jangan ngarang.com. Domba itu murid atau bukan? Itu. Sebentar. Apakah di situ tertulis murid atau domba? Ya, udah kalau begitu, tolong tunjukkan di mana Yesus bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Mana? 27-28 yang Anda bacakan tadi. Mana dia katakan aku dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Coba bacakan ayat 27-28. Bacakan sekali lagi. Kita dengar. Ada kurang lebih. Sudah kubaca tadi. Nomor 29-nya endingnya. Bapak yang Bapakku yang. No. Bapakku yang. Bapakku jangan kemana-mana. Jangan kabur. Jangan kabur. Baca ulang 27-28. 27.
Dengarkan 27. Baik. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. 8-nya dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka Itu tidak suaranya akan- siapa? Yesus. Suaranya Yesus. Artinya Yesus berbicara atas dirinya sendiri kan? Enggak, Aku memberikan hidup. aku memberikan hidup. Aku memberikan hidup yang kekal. Ah. Lalu baca nomor Ucapan 29. Ucapan Yesus. Ucapan siapa tadi? Ucapan Yesus. Artinya Yesus menyampaikan. Iya, artinya itu perkataan Yesus sendiri, betul? Yesus Berbicara mengatakan. atas kehendaknya dia sendiri, betul? Yesus menjawab itu. Yesus menjawabnya. Izinkan Yesus menjawab dulu, Pak. Apa kata Yesus? Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku. Nomor 29-nya. Nomor 29-nya. Bapak yang memberikan kepadaku. Oke. Sebentar ya. Bapak- Saya tenggelam sebentar. Jangan kemana-mana ya. Sebentar. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Man kau deh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi ketika dikatakan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Kepada mereka siapa? Yang Bapak berikan kepadaku. Bapak yang berikan kepadaku. Nah sekarang ketika Bapak yang memberikan kepadaku, pernyataan Oke. dan pertanyaan Kamu saya kepada lanjut. saudara. Kamu lanjut ayat Dengar. 30-nya. Dengar. Ayat 30. Tunggu. Ayat Dengar 30. dulu. Ketika Yesus mengatakan nih, analogi HP dengan tadi kan ada kabar tuh. Ketika Yesus mengatakan, akulah Tuhan, akulah pencipta, akulah yang menghidupkan, akulah yang mematikan, akulah tiada Tuhan selain aku, akulah. Lalu Yesus di sisi lain mengatakan, firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Sekarang pertanyaannya, Bagus. yang mana Ayat yang Tuhan? 30. Yang Ayat mana yang 30. Tuhan? Yang mana Ayat yang Tuhan? 30. Ayat Yang 30 mana? baca. Yang Ayat mana yang Tuhan? 30-nya baca. Baca ayat 30. Baca ini orang. Baca ayat 30. Ayat 30-nya lanjut. Anda yang baca. Sampai 3 sampai 2 sampai. Kenapa? Anda yang baca. Katakan aku dan Bapa adalah satu. Hah? Aku Ada dan berapa? Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Artinya Satu. begini, seperti Anda punya roh, jiwa dan tubuh. Ya, Anda punya roh dan roh, jiwa dan tubuh adalah satu kesatuan dalam kemanusiaanmu. Makanya Yesus katakan, aku dan Bapa adalah satu. Itu di dalam hakikatnya, keilahiannya Tuhan. Makanya Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, firman itu menciptakan segala sesuatu yang 1 ayat 3. Nah, firman Langsung itu telah endingnya menjadi aja. manusia, Yohanes 1 ayat 14. Langsung di endingnya aja. Ketiga, oke, baik. Langsung di endingnya Ketika aja. Yesus, shit, baik. Langsung di Ketika endingnya. Yesus- makanya diam dulu. 30, aku dan Bapa Ya. adalah satu. 31, 32, Maka orang-orang 33, Yahudi berusaha 34. untuk merajam dia, melempari dia dengan oke. batu. Karena apa? Baik. Karena orang Yahudi sudah tahu ketika Yesus Baik. mengatakan demikian. Artinya Yesus Baik. menyamakan dirinya dia dengan Oke. Bapa. Nah, oke, udah paham? Ya, baca terus Udah sampai 36. Baca terus. Udah Jangan paham? cuma sampai Enggak. 30 kan. Udah lu Anda Udah nanti. paham? Kan betul. Nah, sekarang Makanya tadi sekarang kan Anda ketika- meminta. Sebentar. ketika orang-orang tunggu dulu, ketika orang-orang Yahudi ingin melempari batu kan, lalu Yesus mengatakan apa? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia disebut apa? Disebut apa dia? Terus kamu Enggak, jawab dong. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman menurut Yesus, maka Allah menyebut orang itu sebagai apa? oke, itu ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Tertulis di mana tuh? Di situ dalil yang Anda bawa tadi, Yesus klarifikasi. Karena dituduh menyamakan dirinya dengan Allah. Lalu Yesus menjelaskan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa siapapun yang diutus untuk menyampaikan firman, maka Tuhan berkata kepadanya, engkau adalah Allah.
Mhm. Nah, engkau adalah Allah, engkau adalah Tuhan yang menyampaikan firman itu. Oke. Jadi kalau Yesus berkata demikian, artinya firman itu merujuk kepada dirinya sendiri bahwa dia adalah Tuhan, ya kan? Sesuai dengan narasi itu tadi. Lah, Yesus mengatakan bahwa bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas oleh Tuhan untuk menyampaikan firman, maka Tuhan mengatakan engkau adalah Allah. Dan masihkah ketetapan Tuhan itu bisa dibatalkan oleh sebab aku yang diperintahkan untuk menyampaikan firman, masihkah aku dikatakan menghujat Allah oleh karena aku mengatakan aku adalah anak Allah? Yesus mengatakan itu. ketika Yesus mengatakan akulah anak Allah, Berarti aku tidak menghujat Allah. Sebab siapapun yang Allah perintahkan untuk menyampaikan firman, semuanya disebut Allah. Contoh di Keluaran 7 nomor 1. Siapa yang disuruh oleh Allah kemudian Kejadian 7 ya teman-teman. Aku jadi lupa gitu. Error saya. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Di Keluaran 7 apa Kejadian 7 itu ya? Teman-teman, ada yang nggak ingat? ya ketika Keluaran 7. Tuhan mengangkat Musa. Sebentar. Ketika Tuhan mengangkat Musa menjadi Keluaran 7 Tuhan nomor 1. menjadi Tuhan. Itulah Tuhan mengangkat Musa cerminan. menjadi Tuhan. Oke. Itulah cerminan bahwa siapapun, aku tidak menghujat Allah. Aku tidak menghujat Allah. Aku menyatakan diriku Tuhan karena aku sebagai penyampai firman. Nah, Yesus sudah menjawab tuh. Berarti apa yang aku katakan bukan diriku sendiri, melainkan apa yang difirmankan oleh Bapa, itulah yang aku katakan. Siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia mengaku Bapa, maka dia mengaku Elohim. Sama seperti Musa, dia adalah Elohim. Begitu juga aku adalah Elohim, karena aku adalah penyampai firman. Tetapi aku bukan Elohim yang sesungguhnya. Maka yang dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Anda yang salah memahami itu. Maka Oke, baik. pertanyaan saya, Boleh saya tanggapi sekarang? Tolong tunjukkan kepada saya di mana Yesus bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Silakan. Baik. Anda menuntut bahwa harus ada kata-kata Yesus dari dirinya sendiri. Sebenarnya ketika Anda membaca ayat-ayat Alkitab ya, terutama dari Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu, Anda akan menemukan kata-kata atau pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh Yesus. Anda kok membantah Yesus sih? Kenapa Anda membantah Yesus? Maka ya, sebentar Abang. Anda kenapa Makanya membantah Yesus? Diam dulu. Maksud saya, kenapa Anda jadi pembantah Yesus? Kok anti Kristus Anda ini? Santai aja bro, santai aja. Pendeta kok begini? Jadi ketika Yesus, nah ini karena kamu potong-potong ini, jadi udah saya apa yang saya ucapkan juga udah hilang dari otak saya. Anda mengarang kan? Yang saya minta, di mana Yesus mengatakan bahwa dia bisa berkata-kata dari dirinya sendiri, itu di mana? Semua kan saya sudah bilang, kalau Anda baca dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, semua pengajarannya dia itu dari dirinya sendiri. Kayak Edi Sente. Baik. Yesus mengatakan bahwa semua pekerjaan yang dia lakukan itu pekerjaan Bapa. Dan dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang diperintahkan Bapa untuk dia katakan, itulah yang disampaikan. Kok Anda jadi pembantah Yesus gitu loh? Aneh. Ini bro, kalau Anda kembali ke situ, saya kembali ke analogi tadi. Yesus sebagai HP. Bahwa sebentar. Ketika Anda mau berkata-kata sesuatu ya, mengucapkan sesuatu, itu keluar dari mulut Anda itu harus sinkron dengan apa yang ada di dalam otak kamu. Ini kan kalau Bapak. HP yang menyampaikan firman. Firman saya yang ada di Makassar sampai kepada Anda itu melalui media HP. HP itu bukan saya. Yesus yang ada di bumi dan Elohim yang ada di langit menyampaikan firman melalui Yesus. Yesus adalah HP. Posisi Yesus sama seperti HP, hanya penyampai firman. Bedanya kalau Anda ingin menuhankan utusan Tuhan, lebih pantas Anda menuhankan HP. Karena HP tidak pernah jujur mengatakan bahwa suara yang kau dengar itu bukan dari aku tapi dari Bang Suma. Nah, Yesus mengatakan suara
firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus Oke, aku. baik. Maka posisi Baik. HP lebih berharga Anda tuhankan daripada Yesus. Oke, baik. Kamu pakai analogi HP lagi. Saya tanya Anda. Kalau nggak ada HP, HP ini kan baru muncul nih. Kalau nggak ada HP ini, apakah kita ini masih eksis nggak? Eksis? Hah? Tetap eksis. Masih Yes. eksis. Oke, baik, masih eksis. Hmm. Kira-kira HP ini yang kamu analogikan ini, dia bisa melakukan sesuatu tanpa kita? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Kecuali kalau dioperasikan, ya kan? Ya, Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku Baik. sendiri. Yesus sudah aku Oke, itu. baik. Dia adalah Baik. HP. Anda, Terus? oke, baik. Baik. Anda menganalogikan HP yang tidak bisa berbuat apa-apa. Oke? Sama seperti Yesus kan? Yohanes oke, baik. 5:30. Yesus, baik, baik. Yesus mati. Yesus mati. Yesus HP mati bangkit. kalau lobet Bentar. baterainya. Ya. HP bangkit Oke, kalau dicas apakah- ulang. Nah, HP bangkit kalau dicas ulang. HP beroperasi kalau diisi baterai. Yesus Nah, Yesus sendiri. Yesus berkata, sebentar. Boleh nggak saya bicara? Ah, Boleh silakan, nggak saya tapi bicara? izinkan Baik. saya juga. Boleh nggak saya tertawa melihat Oke. kelucuan Anda ini? Ya, no problem. Silakan. Yesus berkata, aku memberikan nyawaku dan aku berhak berkuasa untuk mengambilnya kembali. Itu Berkuasa mengambilnya kembali. itu ucapannya ucapan sendiri atau dari Bapak? Ucapannya sendiri. Aku memberikan nyawaku dan berkuasa mengambilnya Dan- kembali. Ada nggak dia pernah mengatakan bahwa aku bisa berkata-kata dari diriku sendiri? Ada nggak? Oke. Karena Anda pasti hanya larinya ke situ. Tetapi Anda Iya lupa dong. ayat-ayat yang begitu banyak Anda yang memfitnah menjelaskan Yesus. ketuhanan Yesus. Anda memfitnah Yesus sementara Yesus mengatakan aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Kenapa Anda memfitnah Yesus dengan fitnahan begitu kejam bahwa Yesus bisa berkata-kata dari diri sendiri tanpa dalil hanya oleh karena Yesus mengatakan aku. Sedangkan pada saat Yesus mengatakan aku, dia sedang menyampaikan firman yang Bapa berikan kepadanya untuk ia sampaikan kepada kaumnya Bani Israel. Apapun yang terlontar dari mulut Yesus itu bukan dari Yesus tapi dari Bapa yang telah mengutusnya. Itu pengakuan Kamu Yesus. lupa Yohanes. Iya, kamu lupa Yohanes 10 ayat 30-nya? Kan tadi sudah klarifikasi Yesus tadi. Kamu lupa Yohanes 10 ayat 30-nya? Tadi Yesus sudah mengatakan itu loh. Justru karena aku dan Bapa adalah satu, maksudnya apa? Apa yang diperintahkan Bapa kepadaku itu yang aku sampaikan. Itu maksudnya. Aku tidak pernah menantang Bapa karena aku dan Bapa adalah satu. Tapi satu dalam hal ini adalah satu misi, bukan satu hakikat. Makanya nomor 34, 35, 36 tadi aku sudah sampaikan samamu Pak Pendeta. Aku Oke, udah sampaikan samamu. Begitu jelasnya baik. aku menjelaskan Bible kepadamu Pak Pendeta. Baik. Saya tanya Anda. Ya, saya tanya Anda ya. Jujur. Kamu jujur. Ya. Roh, jiwa dan tubuhmu itu hakikatnya apa? Hakikatnya manusia ciptaan. Manusia. Iya kan? Iya. Kalau disebut manusia harus ada roh, jiwa dan tubuh. Yes. Kalau kurang dari salah satunya, maka itu bukan hakikat manusia, betul? Ya, Yesus sama nggak? Yesus sama nggak seperti itu? Yesus sama. Yesus jasad, sama. roh dan jiwa sama nggak? Sama dengan aku. Hakikatnya. Sama Oke. nggak dengan aku? Yesus, Sama nggak? kamu manusia berdosa. Kamu manusia Yesus. berdosa. Saya manusia berdosa. Yesus tidak berdosa. Yesus tidak Dari berdosa. mana Anda mengatakan Yesus tidak berdosa? Dia suci. Dari mana Anda Karena dia mengatakan dia datang suci? dari roh Allah. Nah, Oke. kita ini semua Menurut dari kamu? mana? Kita dari mana? Oke, baik. Sebentar. Menurut ya, oke. Sebentar. Ketika Nabi Isa itu yang Allah meniupkan rohnya. Mulai ngaco. Ngaco. Iya ngaco dong. Oke. Ngaco Nah, dong. Yesus itu lahir dari roh Allah, betul? Isa. Iya, sama seperti kita. Sama seperti kita. Kita dari roh Allah juga. No? Loh, Kita tidak dari Kejadian 6 roh nomor Allah. 3. Kejadian 6 nomor Oke. 3. Coba Anda baca. Baik. Baca. Baik. Saya jelaskan. Baca. Baik, Ya, jelaskan. baca kejadian 6. Oke. Baca dulu baru jelaskan. Ya. Jangan longor. Bentar.
Baca dulu. Saya sudah tahu sejarahnya. Saya sudah tahu Apa sejarahnya. bunyi dari Kejadian 6 Baik. nomor 3? Apa bunyinya? Garuk kepala. Saya hanya punya satu device saja. Anda Coba Anda berarti Anda bacakan. tahu, berarti nggak ada Roh Kudus dalam diri Anda. Oke. Gila ini. Baik. Berbicara tanpa Baik. menguasai Bible. Lucu ente ini. Oke. Baik. La haula Baik. wala Boleh saya quwwata bicara illa sekarang? Ya, silakan. Kejadian Boleh saya 6 bicara nomor sekarang? 3, Oke. silakan. Baik. Apa Oke. katanya? Saya kilas balik dulu ya. Tenang saja. Cara Paulus. Sebentar. Allahu Akbar. Ketika Tuhan menciptakan manusia, tanda di tanah liat itu ya. Anda ini ingin Sebentar. menjelaskan, tapi Anda nggak tahu dalilnya. Gimana cerita? Sebentar. Terlalu berani Anda hadir di hadapan saya. Sebentar. Anda ingin sebentar. menjelaskan Kejadian 6 nomor 3, tapi Anda nggak tahu isinya. Kilas balik Boleh saya katanya bicara? Kejadian. Oke, boleh saya bicara sekarang? Iya, silakan. Kejadian 6 nomor 3 Anda bahas. Silakan. Oke, baik. Sebentar, saya keluar sebentar. Iya. Monyet. Bikin malu seorang pendeta. Saya keluar sebentar. Pasti dia saya turunkan tuh. Aduh. Halilintar. Makasih Bang Sumat. Kau menutupi maluku. Aduh Bang Sumat. Aku yang turunkan teman-teman. Karena aku masih mau dia naik di suatu saat nanti. Karena kapan saya lanjutkan ini selesai napasnya dia. Rohnya habis. Habis kubuat habis. Teman-teman. Hancur sudah. Pendeta kita. Pendeta Kingdom. Raja Kondom. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, halo, semangat sore. Ya, selamat sore, Pak. Iya. Halo. Oke, lanjut. Sorry, saya bahasa chat perusahaan. Lanjut teman-teman, silakan non-muslim ajukan permintaan ke atas, kita diskusi. Jangan sampai Anda kupermalukan kayak pendeta tadi. Coba buktinya kan. Biasanya kalau dia masih merasa kuat, jiwanya masih kuat, mentalnya masih ada, ya kan? Dia pastinya akan datang setelah membaca dalil. Pasti begitu. Setelah dia naik ke sini, kita kasih data lagi. Aku izin keluar dulu ya. Aku izin keluar lagi ya. Dinda Dio, siap-siap ke atas dek. Saya mau ibadah asar. Halo, semangat sore. Semangat sore. Allah. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Dinda, sehat? Alhamdulillah kandaku. Gimana kabar Dinda. tak sehat kanda? Nah, kita lihat je tadi itu pendeta ya, kita lihat je. Bah, ku tengok kembang-kembang hidungnya. Udah, saya salut ya kanda. Salut karena mukanya tebal kayak badak. Tidak ada malunya. Tidak Tidak ada malunya toh? Tidak ada malunya. Iya, ada malunya. Kita percaya Maki kalau kaceta ini bisa kasih malu pendeta. Percaya Maki? Mas suami ya. Jangan pendeta yang paus terus dari Roma pun bisa. Masolang ka masih bawa aku mite. Dede. Ero ingat bro. Mau kukana kamen nih kanda kan nih mas senggol dong. Kandakanya. Sare bayau.
Allahu Akbar, Masya Allah. Ereto ngikut lari, tenak kulle. Tenak kulle bernapas. Sengaja Tanpa gimana? sengaja tahu kan udah aku turun jadi kan sudah oleng nih. Oleng itu. Ero injina. Sengaja aku turun kan biar mampus. Sinap, Pintar biasanya. Linda, sinap. Nah, sarip pengenjo temaya. Nah, oke. Dia kilaria. Temaya. Iya. Oke, Naik ya. aku. Sinampe, saya sholat dulu. Silakan diambil alih. Saya ibadah dulu sebentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan kemana-mana. Kita asar dulu waktu Makassar. Sebentar aja, sebentar. Assalamualaikum. Kali ini benar-benar sebentar.